Melanjutkan juga sama sebetulnya beberapa waktu ini banyak di gereja-gereja juga kesaksian dari beberapa orang tentang akhir zaman. Kita tahu bahwa seperti firman Tuhan mengatakan kalau waktu-waktu tidak dipercepat orang-orang percaya mungkin juga nggak bisa masuk. Dan sekarang kalau kita lihat juga dalam kondisi hari-hari terakhir, tadi sampaikan dari Pak Logi juga, banyak masalah, banyak hal-hal yang selama ini yang kita hadapi, persoalan-persoalan. Kalau kita lihat kondisi ekonomi juga dalam bisnis juga susah untuk diprediksi. Berapa waktu terakhir semua currency, semua mata uang dunia melemah, hancur semua. Yang menguat mungkin cuma US sama Swiss franc. Tapi yang lain rata-rata mereka terjun bebas. Dan sulit untuk mengatakan penyebabnya apa. Kalau dalam firman Tuhan katakan gandum sejelai sedinar. Sekarang juga beras sekilo juga sampai $1 itu. Dan ini kondisinya ya terus berlanjut. Kita tidak bisa berharap, apakah lebih baik? Firman Tuhan enggak. Firman Tuhan mengatakan ya tambah hari tambah gelap. Ketika masuk dalam pertanyaan ini, saya kayak bertanya, Tuhan, apa rencananya itu? Ketika kita saat ini menghadapi atau kita sedang dalam waktu untuk menyambut kedatangan-Mu, apa yang harus kita persiapkan sebetulnya? Satu yang berbicara kuat adalah tentang mempelai. Tentang mempelai. Kenapa tentang akhir zaman seringkali kita mengaitkan dengan mempelai Kristus, mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Dan Rasul Paulus pun mengatakan di Korintus, dia mengatakan, aku cemburu padamu dengan cemburu yang rohani istilahnya. Kenapa? Karena aku sudah mempertemukan kamu dengan mempelai pria. Rasul Paulus mengatakan seperti itu pada jemaat. Ada suatu hal yang penting di dalamnya. Jadi gambaran tentang kita sebagai mempelai perempuan yang sudah dijanjikan, yang akan dipertemukan dengan Tuhan, itu suatu hal yang destiny akhir sebetulnya. Walaupun sekarang kita belum masuk ke sana. Kemudian kalau kita baca di Wahyu pasal yang 19 ayat 7-9, itu juga sama. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa pengantinnya? Pengantinnya adalah gerejanya yang sudah dipersiapkan. Gereja yang mana? Gereja yang sempurna. Gereja yang sesuai dengan hati Tuhan. Nah, berbahagia mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan adalah benar, perkataan benar dari Tuhan. Wahyu 19 ayat 7-9. Kemudian kalau kita lihat di Wahyu 21 ayat 9-10, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Tuhan. Kalau kita baca lagi di Yesaya 62, setelah dari Yesaya 61 kita masuk 62, di situ ada juga janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Tuhan akan memberikan nama yang baru, Pasian. Jadi kalau kita lihat, ketika Tuhan turun, ketika Tuhan datang yang kedua kali, kemudian kita menyambut, ada sebuah janji yang yaitu yang nanti kita akan, janji Tuhan yang kita alami, untuk kita tuh bertemu dengan Dia. Kita sebagai mempelainya. Nah, kita percaya bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Pasti ada maksudnya semua. Kalau kita baca di Perjanjian Lama ketika Musa mendapatkan
wahyu dari Tuhan. Dia mendapat perintah dari Tuhan, lebarnya segini. Kadang-kadang terus terang kalau kita baca secara manusia, aduh apa ini tuh? Ya, panjangnya segini, harus pakai ini, harus pakai itu. Masuknya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita secara jasmani dengan pola pikir sekarang, wah kok repot banget ya misalnya itu. Kok cek detile gitu loh. Tapi kalau kita berpikir di balik semuanya itu, kenapa Bapak Yahweh memberikan perintah seperti itu? Kalau kita baca, berarti ada sesuatu dong. Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah cuma asal. Daripada kamu nggak ada peraturan, tak kasih peraturan. Daripada kamu bikin bangunan cuma nyeni, istilahnya, banyak ukir-ukirannya pokoknya, atau gede, satu ruangan aja cukup. Kenapa Tuhan tidak sia-sia itu loh. Ketika dia menyampaikan seperti itu, yang kita percaya adalah Tuhan tidak pernah membuat sesuatu di dalam firman Tuhan itu sia-sia. Segala detail yang Tuhan berikan itu pasti ada maksudnya. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena ketika orang menuliskan itu, ada satu salah aja ganti kertas kok. Ketika rabi-rabi menuliskan firmannya, mengopi, menyalin, ketika ada suatu kesalahan dia tidak boleh. Pinjam tipek, tidak ada. Zaman dulu gak ada tipek juga. Dia harus ganti kertas, tidak boleh dicoret. Bahkan ketika menemukan kata atau tulisan tentang Bapak Yahweh nama, ganti pulpen. Berarti ada sesuatu. Tuhan memberikan perintah bukan tidak mungkin sesuatu yang sia-sia atau tidak ada gunanya. Dan kebetulan juga kita akan masuk dalam Passover. Kita melihat bahwa ya apa yang terjadi di Tabernakel itu yang menjadi tidak hanya terjadi di dalam sejarah bangsa Israel, tetapi juga dalam kehidupan kita tentunya. Kalau kita lihat tentang masuk pintu gerbang, masuk halaman, kemudian pelita emas, pintu, tirai, peti perjanjian dan sebagainya, ada tahapan-tahapan di mana kita sebagai umat Tuhan, sama ketika bangsa Israel juga diproses, kita hari ini juga sedang diproses untuk menyambut kedatangannya. Tentang seorang mempelai, kalau kita baca di Wahyu, berpijak pada bulan, kemudian ada 12 bintang yang ada di kepala. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang itu. Yang menjadi pergumulan adalah seperti ini sebetulnya. Kalau kita baca tentang akhir zaman, kita baca tentang firman Tuhan, iya, susah. Kalau kita baca tentang akhir zaman, tentang sikap kita, tentang bagaimana kita harus memiliki buah-buah roh, bagaimana kita menjalankan karunia yang Tuhan sudah sediakan, hidup berpegang dalam firman Tuhan, ya banyak hal gitu loh. Banyak hal yang kalau kita merenungkan, iya Tuhan, saya butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita, memimpin kita supaya kita enggak salah jalan, supaya kita tidak menyeleweng atau salah sasaran. Karena kalau kita kembali tentang arti kata dosa, dosa bukan berarti hanya ketika kita berbuat sesuatu yang cemar, kita berbuat suatu kebohongan, kita berbuat kejahatan, tetapi kita meleset dari sasaran, itu juga dosa. Tuhan berat. Kalau kita baca dari apa yang Tuhan Yesus katakan, ketika dia memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin, ayat terakhir banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Waduh. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya tentang hubungan antara dirinya dengan hukum Taurat, dia berkata, maka berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika bertanya tentang mempelai, ya satu hal yang kuat, coba lihat dalam firman Tuhan, ada enggak sih tentang gambaran tentang mempelai Kristus, contoh yang mungkin lebih bisa, oh ini loh mempelai itu.
Karena kalau kita ngikuti secara detail, ya itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita renungkan sebagai firman Tuhan yang membimbing, memimpin jalan-jalan hidup kita. Tetapi kita butuh sebuah contoh pribadi mempelai wanita itu seperti apa? Mempelai wanita yang menyambut mempelai laki-laki dalam firman Tuhan di mana? Ada sebuah kisah dan terus terang kisah ini saya pribadi juga dengan istri yang ya ada suatu blessing terus terang. Apalagi ketika waktu kita menikah, Pak Loki juga menyampaikan ini, memberikan khotbah ini tentang kisah Ribka. Kenapa gambaran ketika mempelai wanita menyambut mempelai pria, salah satunya bisa kita lihat dari gambaran pribadi Ribka. Kita ingat ketika Ribka itu bertemu dengan Ishak, kalau kita baca di perikop sebelumnya, perikop ketika Ishak ketemu dengan Ribka, sebelumnya itu tentang silsilah, kalau nggak salah, silsilah dari Ribka. Sebelum silsilah Ribka, jadi sebelumnya itu adalah cerita Sarah meninggal. Sebelum Sarah meninggal, perikop sebelumnya adalah bagaimana Abraham itu diuji imannya. Kalau kita lihat di firman Tuhan, Bapak Yahweh menguji iman Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sama, ketika kita saat ini masuk dalam Passover, adalah saat di mana Bapa itu juga menyerahkan anaknya yang tunggal. Makanya seringkali Bapak Abraham, kalau kita lihat dalam perumpamaan-perumpamaan di Perjanjian Baru, sering dipakai sebagai gambaran Bapa. Bahkan kalau kita lihat dari arti Abraham pun juga banyak tentang gambaran tentang Bapa yang baik. Ketika Lazarus dan orang kaya, dipakai gambaran Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Nah, setting Ishak ketemu Ribka itu diawali dengan kejadian ini, di mana Abraham menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Kemudian selain Abraham dan Ishak, ada tokoh yang lain di dalam cerita itu, hamba Abraham, namanya Eliezer. Banyak sih kalau kita baca tidak ada kata Eliezer, tapi kalau kita baca di dalam perikop-perikop sebelumnya, ketika Abraham belum memiliki keturunan, dia bertanya Tuhan, apakah Eliezer orang Damsyik itu yang akan mewarisi seluruh kekayaan yang sudah kau berikan? Tuhan jawab, enggak, karena aku memberikan keturunan dari Sarah. Dan cerita ini sangat menarik sekali, karena tokoh-tokoh ini sebetulnya merupakan gambaran dari akhir zaman. Abraham, sebuah tokoh yang mewakili, istilahnya menggambarkan tentang Bapa. Ishak tentang Tuhan Yesus. Eliezer adalah Ruach HaKudus. Mungkin kita sering baca, kita sering mengulang-ulang tentang cerita Ishak dan Ribka, tetapi hari ini mungkin kita akan sedikit untuk kembali mengingat sebetulnya apa yang Ishak dan Ribka alami itu. Abraham ketika Sarah meninggal, Abraham sudah bingung misalnya. Abraham mikir, ini yang jadi istri buat Ishak siapa gitu. Kenapa? Karena dia tinggal di Kanaan. Akhirnya dia memutuskan, ini saya harus cari jodoh buat anak saya. Ya, akhirnya dia menyuruh manggil Eliezer. Kamu harus cari istri buat anakku. Bagi Eliezer itu bukan pekerjaan yang sulit. Kenapa? Ya gambarannya walaupun kita nggak tahu, Ishak itu ganteng misalkan itu. Saya ganteng, apalagi dia juga
anak Abraham. Berarti kan kalau kita ngomong Abraham, dia itu seringkali berbicara, dia seringkali berdiskusi dengan raja-raja. Top level di dalam negeri itu. Jadi kalau levelnya itu sudah level tinggi. Jadi nyari istri buat Ishak itu bukan perkara yang sulit. Tetapi dikasihi hal yang sulit bagi Abraham. Ini Bapak Abraham ini mertua yang agak sulit sebetulnya. Kenapa? Karena dia ngasih 2 syarat. Syarat yang pertama, tolong jangan ambil istri dari orang Kanaan. Oke dikasih clue, tetapi kamu harus pergi ke Haran, ke saudaraku. Haran itu jaraknya 1.600 km. Zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, yang ada cuma onta. Onta disuruh lari, ya lari, tapi ya kalau disuruh lari nggak mungkin 1 hari kan. 1.600 km. Bagi Eliezer, terus terang kalau bagi kita dan Eliezer nggak logis. Nyari 1.600 km nggak ada alat transportasi, yang ada cuma onta. Nyarinya nggak dikasih clue. Zaman dulu juga tidak ada alamat. Coba cari di Haran, Jalan Pahlawan nomor 50, nggak ada. Yang ada cuma di Haran. Jadi kalau misalnya kita mau bicara, GPS juga nggak ada. Jadi kan semuanya serba kira-kira, bayangan saya semua serba kira-kira, karena Haran juga luas. Nah, ya itu tantangan sebetulnya itu loh. Nah, yang kedua, kenapa kok enggak di Kanaan? Ya kita tahu, karena Kanaan adalah keturunan dari bangsa Ham. Dan Ham ada kutuknya. Dan tentunya Abraham yang tahu janji dari Tuhan, dia enggak mau dong mengawinkan anaknya dengan keturunan yang dapat kutuk. Dia mau dengan keturunan yang sama-sama Sem. Yang kedua, jangan bawa anakku. Ini yang lebih repot. Zaman dulu nggak ada foto. Kalau kira-kira kalau misalnya kita nyari mantu, kita nyari menantu, anak dari bos saya itu ganteng. Kira-kira gambarkan gimana saya juga nggak tahu gitu loh. Jadi kalau seakan-akan kalau dilihat Rebecca itu cantik gitu. Saya juga enggak ngerti ya, mungkin ya seperti inilah gitu. Tapi at least ada fotonya. Tapi kalau kita lihat di itu enggak ada fotonya, mau seperti apa juga enggak tahu. Yang mungkin dari Eliezer yang bisa dilakukan ya ganteng lah pokoknya itu. Ya, tapi enggak jelas. Nah, dan satu yang menarik juga, ketika Eliezer menerima ini, ya mau itu ya, dia perintahnya ya taat tuh. Tapi yang kita percaya bahwa Eliezer sebagai hamba Abraham, selain dia itu taat, dia tahu pasti Tuhan yang disembah Bapak Abraham oleh tuannya, itu juga akan menyertai perjalanannya. Karena janji itu ada di Ishak. Nah, ketika dia berjalan dengan 10 ekor unta, 10 ekor unta seringkali merupakan gambaran dari majelis. Waktu itu yang mewakili minimal untuk membuat sebuah keputusan. Ketika dia berjalan 1.600 km, itu kalau membawa air pun saya tidak yakin kita bawa backpack isinya pakai air, kalau kita naik sepeda itu tidak mungkin cukup lah. Zaman dulu saya juga yakin cuma bawa seperti kulit untuk ngisi air. Kalau zaman dulu sudah ada jerigen, itu pakai jerigen. Tapi 1.600 km jalan di tanah Arab itu tantangan. Nah, ketika berjalan, ketika dia sudah sampai di Haran, dia berhenti. Nah settingnya agak lucu. Dia sudah berhenti itu dekat mata air, Mbok yang ngambil sendiri. Tapi yang dilakukan Eliezer apa? Nunggu sambil berdoa. Berdoa, Tuhan biarlah engkau menunjukkan kasih dan setiamu. Biarlah ada anak gadis yang datang, petang-petang lagi. Nah petang-petang ini ada banyak orang menggambarkan kondisi zaman akhir di mana sudah mulai masuk dalam kegelapan. Petang-petang datanglah seorang anak gadis, dikatakan di situ, yang penting juga katakan dia anak gadis dan perawan. Jelas dikatakan seperti itu.
Ya pasti ada suatu maksud di dalamnya. Dia mbak buli-buli. Saya nggak tahu juga buli-bulinya sebesar apa. Ataukah sebesar galon aqua juga nggak tahu. Tapi kalau sebesar galon aqua ya kira-kira ya cukup berat karena udah ada zaman dulu nggak ada plastik, yang ada juga keramik. Kalau ada keramik ya pasti berat ya. Ketika dia mbak buli-buli, dia ngelihat anak gadis cuakep, cantik. Makanya dia disebut woman. Ya. Kenapa disebut woman? Ya. Karena ketika Tuhan menciptakan Hawa, ya, yang ngomong woman itu Adam. Wow, man, gitu kan. Wow, man, cakep banget tuh. Akhirnya woman jadi woman. Ya. Kenapa? Karena saking cakepnya, dia pasti aja woman. Ya. Dia nggak tahu namanya, waktu itu dia cuma terkesima, lihat wah ini cakep banget. Tak coba, tak uji lah. Apakah ini benar? Tolong dong kasih minum. Ya mbok ngambil sendiri kan enggak sopan. Sudah tahu cewek cakep, gitu ya. Cewek cakep, sudah ada kumpulan sama cewek-cewek yang lain, masa mbok aku kasih minum. Mbok dia juga, mbok ngambil sendiri po. Kenapa dia nyuruh-nyuruh gitu loh? Sudah nyuruh, minta sampai puas lagi. Jadi kalau misalkan posisinya kan ketika posisi dikatakan di situ kan dia harus turun. Dia harus turun bawa buli-buli. Kalau kita bayangin cuman pendek, ada keran enggak masalah. Tapi kalau dia harus turun bawa air dalam mata air, lumayan. Kalau kita ngangkat galon aqua, ya cukup berat ya sebetulnya kalau 19 liter itu kan dia. Satu galon aqua kurang lebih sekitar 19 liter, kita ngangkat masukkan ke dispenser aja lumayan. Ya enggak terlalu berat ya, cuma satu. Nah, tapi yang namanya juga sudah 1.600 km jalan di dalam padang gurun, namanya yang paling seger itu air itu loh. Kalau ada es jeruk memangnya. Jadi kalau misalnya ada, waktu itu udah ada es jeruk, ada yang jual es jeruk, mungkin dia beli es jeruk. Tapi yang di situ adanya air ya air itu. Akhirnya dia minum air, dan dia minum, aku akan berikan kamu minum air sampai puas. Digerocok airnya itu. Nah, tapi yang lebih, dalam tanda kutip yang lebih kurang ajar lagi, ketika Ribka mengatakan kepada Eliezer, biarkan aku memberikan air minum buat unta-untamu, 10. Masalahnya bukan 1, 10. 10 hidup gede-gede lagi. Kalau 10 anak unta enggak masalah, tapi kalau 10 itu unta beneran, ya capek udah. Satu unta, saya cek, mereka bisa minum antara 113 liter sampai 140 liter ketika tangki kosong. Kalau 1.600 km dalam perjalanan, saya yakin tangkinya kosong. Jadi kalau kita lihat perut unta itu pasti kurus. Apa, enggak ada isinya soalnya. Dan kalau dia minum 1.600, dia bisa minum kalau nggak salah 145 liter itu dengan waktu 10 menit. Kalau dia pakai keran. Jadi kalau keran SPBU itu ya, masukin itu 10 menit. Atau dia langsung dalam tanda kutip nyosor langsung ke mata air 10 menit. Tetapi kalau ngasih minum pakai buli-buli, dia kan harus ada orang yang ngambil air itu ke dalam mata air, kemudian dia ngasih ke untanya. Berarti harus dibolak-balik. Kalau kita ngitung 145 dikalikan 10, 1.450. Kurang sedikit 1.600 liter dia dapat tangki PDAM yang kecil. Kalau zaman dulu sudah ada ya mungkin Ribka telepon PDAM, Pak tolong kirim Pak. Itu loh. Karena daripada dia harus turun ke bawah ngambilin air bolak-balik. Nah kalau kita ngitung 19 liter, nah 1 galon aqua, anggap aja buli-buli yang dia bawa itu buli-buli sama size-nya sama galon aqua, 19 liter, dia harus naik turun itu 160 kali. Karena 80 galon. 80 galon dia turun dulu kosong, naik penuh. Dan untanya di satu-satu dikasih minum tuh, mimik. Nah, enggak cuma cantik, enggak cuma pinter, tapi kuat. Kenapa? Ya 80 kali, enggak capek itu ya. 80 kali itu minimal 3 jam. Ada orang pernah ngitung 3 jam minimal.
Dia harus turun ngisi, naik lagi, turun ngisi 3 jam. 3 jam kalau dia sudah petang, dia selesai jam 10. Kalau kita ngomong petang itu jam 7 ya, jam 10. Belum kalau untanya kan ya ada yang mungkin yang butuh lebih, enggak tahu lagi. Nah, tapi yang lebih kurang ajar lagi sebetulnya, Eliezer itu sambil melihat. Boya bantu, tapi enggak. Eliezer lihat, cuma ngelihat, coba dibaca. Cuma melihat dari kejauhan. Cowok macam apa itu. Nah, ini laki-laki model kayak apa itu loh. Boya dibantu, sekarang ada cewek, dia harus ngambil air 80 kali didiamin. Eliezer cuma lihat, wah kuat ya, kuat ya, kuat itu kan itu. Ya ini yang enggak, ya itu yang terjadi gitu loh. Belum termasuk kalau kita lihat setelah selesai memberikan minum saya puas, si Eliezer tanya itu loh, aku mau nginep di tempatmu boleh? Yang luar biasa jawaban, bagi saya ada jawabannya Ribka. Tanyanya apa sih? Ada tempat buat nginep enggak? Cuma itu tok. Tapi Ribka jawabnya lain. Ribka jawabnya, baik jerami, baik makanan kami punya banyak. Jawabannya itu cuma perlu ada atau tidak. Sama seringkali kalau kita dengar sharing atau firman Tuhan, ada amin, amin, mesti harusnya ada. Nah, tapi ini sama, dia jawabnya meleset sebetulnya. Meleset, tapi melesetnya luar biasa, melesetnya lebih. Kamu enggak perlu tanya, ada tempat, pasti ada. Enggak cuma tempat yang tak kasih jerami buat unta-untamu, ada makanan banyak di tempat kami. Dia melakukan sebuah hal yang lebih daripada yang cukup untuk dia berikan. Apa yang sebagai summary, apa yang kita bisa belajar dari Ribka sebagai mempelai sebetulnya. Ribka ini kalau kita lihat di ayat 16, gadis cakep. Cantik parasnya mungkin kita cakep gitu ya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kenapa ini penting? Karena dia tinggal di Babel. Jadi Haran ada di Babel. Dan kita percaya di Babel tidak ada orang percaya. Zaman dulu ada. Kalau kita lihat seringkali Babel sebagai perumpamaan itu tempat yang gelap. Tetapi kalau kita lihat perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, kita melihat sebuah kekudusan. Bukan hanya itu, sikapnya berbeda. Ketika Ribka memutuskan mau untuk ikut Eliezer, dan ketika dia mendekati sumur Laharoi, kemudian dia melihat Ishak, yang dia lakukan apa? Bertelekung, dia menutup cadar. Artinya apa? Dia menunjukkan bahwa, ya aku milikmu, aku belum pernah istilahnya jatuh cinta, belum pernah menikah dengan yang lain, saya hanya milikmu. Dan itu hanya kontak di Middle East ya, hanya kontak di Timur Tengah pakai cadar. Jangan dikonvert ke India. Kalau dikonvert ke India, yang ada cuma tiang dan tarian. Ya, karena kalau kita lihat settingnya setting Arab, kalau settingnya setting India beda. Yang ada bukan dia tuh turun kemudian dia menundukkan diri, yang ada joget. Ya, itu ada orang-orang ketika dia ketemu sama Ishak beda ceritanya. Yang ceritanya lain dan ya semarak sih emangnya, tapi bukan menunjukkan suatu kekusukan dulu. Nah, apa relevansinya dengan kondisi hari ini itu? Sama. Rebeka tinggal di Babel. Kita juga tinggal di Babel. Kita tinggal di generasi yang atau di dunia yang sudah rusak. Kita tinggal di generasi yang sudah semakin hari semakin gelap. Kalau zaman dulu, kalau kita bicara masalah kekudusan, bukan hanya kekudusan masalah seksual atau kekudusan masalah hal-hal yang kita tidak berdosa dalam sebagainya, tidak berdosa dalam tanda kutip yang melanggar hukum, enggak.
Zaman dulu, masalah kekudusan itu juga, Tuhan juga menuntut apa? Tuhan menuntut memberikan kasih penuh kepada Dia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang pencemburu. Banyak firman Tuhan, itu Tuhan juga tidak suka melihat Israel itu menyembah Baal, menyembah dewa-dewa orang-orang Kanaan. Bukan masalah cara ibadatnya, tapi Tuhan ingin hatinya hanya untuk Dia. Masalahnya sekarang, kita nggak ngomong masalah dosa yang ada di luar. Berhala itu bukan cuman yang kelihatan disembah. Tetapi apakah kita menciptakan berhala-berhala kita? Kalau misalkan kita baca ketika misalkan si Rahel dia mencuri terafim ayahnya. Terafim itu apa sih? Si Laban dia membuat terafim buat dirinya sendiri, buat keluarganya. Dewa yang dia ciptakan. Sekarang masalahnya, hidup kita yang Tuhan tuntut di akhir zaman, apakah kita sudah benar-benar murni gitu loh? Terus terang adalah ya waktu untuk sebelum Tuhan datang adalah waktu untuk introspeksi buat kita semua. Apakah kita ada menciptakan dewa-dewa dalam hidup kita? Apakah kita menciptakan berhala-berhala dalam hidup kita? Kita hidup di dalam zaman Babel. Kita di sini adalah orang buangan. Tapi apakah kita mengikuti cara-cara dunia? Apakah kita benar-benar menjaga kekudusan seperti yang Tuhan perintahkan? Kekudusan bukan berarti kita tidak berbuat dosa. Kekudusan tidak hanya kita tidak berbuat cemar. Kekudusan bagi Tuhan juga apakah kamu tidak berselingkuh dengan dewa-dewa lain. Dewa-dewa yang kita ciptakan bisa pekerjaan kita. Bisa keluarga kita. Bisa banyak hal, bisa studi kita, bisa karir kita. Ketika ada undangan perjamuan pernikahan, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh. Ketika undangan diberikan, apa jawaban orang-orang? Wah sorry gak bisa datang. Saya barusan menikah. Ada menikah, saya barusan beli lembu, saya harus membajak sawah saya. Saya harus melakukan A, harus melakukan B. Kenapa? Dunia lebih memikat daripada kepentingan Tuhan. Dunia lebih memikat hati kita daripada Tuhan. Itu berhala. Yang kedua, kalau kita belajar adalah ketaatan. Tidak mudah bagi Ribka waktu itu untuk mengatakan mau sebetulnya. Sebetulnya ada suatu hak bagi Ribka untuk dia menunda. Kenapa? Karena ayah dan adiknya juga mengatakan, apakah kamu mau ikut orang ini? Pertanyaannya bukan harus. Sudah ditawari. Kamu mau melok tak? Kamu mau ikut enggak sama orang ini? Orang ini enggak dikenal. Apakah Ribka mengenal Eliezer? Enggak. Apakah Ribka mengenal Ishak? Enggak. Fotonya tahu, modelnya tahu? Enggak tahu. Tapi yang kita percaya, ketika Ribka menjawab mau, dia tahu ada janji Tuhan di dalamnya. Dia tahu. Dan itu bukan suatu kebetulan, karena pada perikop sebelumnya sudah dikatakan tentang keturunan Nahor. Ngapain perikop itu ditaruh sebelum kejadian ini? Pasti ada sesuatu. Dan Ribka bukan dari gundik, tapi dari istri, dari Milka. Dan ketika Ribka menjawab mau, pasti Ribka sudah mendengar sebelumnya tentang kisah Abraham dari ayahnya. Siapa Abraham? Kenapa Abraham meninggalkan rumah orang tuanya untuk berjalan? Dia pasti mendengar cerita itu. Dan ketika dia menjawab mau, dia masuk dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita lihat kekudusan, firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kalau kita baca kebalikannya dari kata yang positif, dengan kekudusan, ketika kita menjaga hidup kita kudus,
menjaga hidup kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, istilahnya tidak menengok ke kanan ke kiri pada dewa-dewa lain atau menciptakan dewa-dewa dalam kehidupan kita dimampukan untuk melihat Bapa Yahweh. Melihat Bapa Yahweh bukan berarti hanya dalam sisi melihat secara visual, tetapi lebih daripada itu kita bisa melihat rencana Tuhan itu seperti apa. Karena saya percaya ketika firman Tuhan mengatakan tanpa kudusan tidak seorang melihat Tuhan, bukan berarti sesuatu yang harafiah. Tetapi melihat Tuhan, ada melihat pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Ada suatu keyakinan ketika kita melangkah, ada suatu keyakinan ketika kita masuk dalam rencana Tuhan. Karena kita melihat planningnya seperti apa. Dan ketika kita ketaatan akan membawa kita untuk mulai masuk dalam rencananya. Jadi kekudusan membuat kita bisa melihat, tapi ketaatan itu membawa kita tuh masuk dalam planning Tuhan. Kalau sekarang kita bicara masalah bagaimana Tuhan mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus di akhir zaman, ketaatan yang membawa kita untuk menjadi mempelainya. Kita semua orang percaya melihat, ya itu janji Tuhan. Apakah sudah terjadi sekarang? Belum. Tetapi kita sedang dipertunangkan dan sedang akan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dari sikap Ribka, itu adalah spirit of excellence. Kalau kita mengulang lagi cerita dari Ribka, siapa yang minta dia ngasih minum unta? Tidak ada. Eliezer tidak minta, Eliezer cuma minta tolong berikan air dalam buyungmu. Eliezer tidak menyuruh untuk Ribka ngasih minum unta, enggak. Tetapi itu sukarela. Dia melakukan sesuatu yang exit dari requirement-nya. Sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya. Ketika Eliezer tanya apakah ada tempat bermalam bagi saya, yang Ribka jawab, baik jerami, makanan banyak di rumah. Jadi kalau kamu nginep, kamu tidak cuma nginep, tak layani. Sesuatu yang lebih. Ini yang kita belajar suatu sikap yang berbeda dari kebanyakan umumnya. Kalau kita disuruh sesuatu, kalau kita misalnya dosen misalnya itu ngasihnya A+, bukan A. Jawabnya benar sih, tapi dia menjawab lebih daripada yang harusnya dia lakukan. Spirit ini yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, di Matius 5 ayat 38, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dia minta kesempurnaan. Bahkan firman Tuhan pun juga mengatakan, kalau ada seorang yang mengajak kamu berjalan 1 mil, ajak jalan sekalian 2 mil. Kesempurnaan membawa kita dalam terang dan perkenanan Tuhan. Dalam hal apa? Spirit of excellence akan membuat kita tuh giat untuk bekerja. Spirit of excellence itu akan membuat kita tuh giat untuk melayani. Spirit of excellence itu akan giat untuk kita tuh mengikut Tuhan. Ini yang 3 kualitas dari Ribka itu yang memang banyak kualitas-kualitas yang lain. Kita ambil salah satu, ada 3 hal ini. Spirit of excellence yang Tuhan itu juga rindukan terjadi buat umatnya. Kenapa dikatakan spirit of excellence itu akan membawa kita menjadi terang? Zaman sekarang, hari-hari ini, kalau kita lihat dunia, kadang-kadang mereka bekerja lebih baik. Spirit of excellence Tuhan inginkan terjadi buat anak-anaknya di akhir zaman. Kenapa? Karena Tuhan perlu kita untuk jadi terang buat yang lain. Ribka, dia enggak hitung-hitungan. 80 kali naik turun, kurus. Sungguhan. Sekarang ngangkat barbel yang sekarang suka yang fitness dan sebagainya. 80 kali 19 liter galon aqua lumayan itu. Itu mungkin sudah menggos-menggos. Ini cewek
Saya juga enggak mungkin udah bayangin Ribka tuh cantik tapi keker kan enggak mungkin. Tapi dia ya itu kenyataannya seperti itu. Sudah saatnya ketika anak-anak Tuhan membuktikan bahwa roh Tuhan yang ada di dalam anak-anaknya itu lebih besar dari dunia ini. Kenapa? Ya bukan kita yang melakukan kok. Kita cuma perlu giat. Kita cuma perlu sungguh-sungguh. You do the best, God will take the rest. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat itu sempurna. Yang Tuhan mau, lakukan yang terbaik yang kita bisa kerjakan, lakukan. Spirit of excellence bukan berarti excellent on the result. Spirit of excellence itu di dalam, prosesornya yang beda. Yang Tuhan inginkan di akhir zaman, oke, bukan hasil. Kalau kita ngelihat Ibrani 11, banyak pahlawan-pahlawan iman, apakah mereka tuh melihat hasil dari iman mereka? Apakah kalau kita tuh melihat rasul-rasul di zaman gereja mula-mula, apakah mereka melihat buah dari apa yang mereka imani? Enggak, beda total. Tapi Tuhan catat itu, mereka sebagai pahlawan-pahlawan iman. Yang saya yakini, yang kita perlu yakini adalah, yang Tuhan inginkan adalah prosesornya, adalah hati di dalam. Intel Insight itu kan. Yang Tuhan inginkan adalah kualitas hati. Yang Tuhan inginkan adalah kualitas di dalam spirit kita. Yang kualitas di dalam masalah hasil, itu masalah Tuhan. Kalau kita bicara masalah spirit of excellence, kita bicara masalah obedience, kita bicara masalah holiness, apakah itu melihat dari apa yang dari luar? Tuhan lihat di dalamnya. Kalau kita belajar dari Daud, kemarin share di Komsel juga, kalau kita lihat Daud bahkan ditulis sampai perjanjian baru. Anak Daud. Kalau raja-raja pun yang dibikin yang perbandingan adalah mereka tidak hidup seperti Daud nenek moyang mereka. Tetapi kalau kita lihat Daud sendiri, secara kacamata manusia, apakah dia orang baik? Kalau kita lihat Daud dari kacamata manusia, apakah dia orang baik? Banyak raja-raja yang mungkin lebih baik dari dia. Tetapi Daud hanya satu-satunya tokoh dalam Alkitab, tokoh dalam firman Tuhan, Daud itu memiliki hatinya Tuhan. Kenapa? Yang saya percaya adalah kualitas hatinya Daud, itu Tuhan yang paling suka. Kenapa? Dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu kalau dia itu kasih dan setianya Tuhan. Kalau kita bisa ngerangkum semuanya tentang holiness, obedience, atau spirit of excellence, cuma satu sebetulnya. Bagi saya, keset. Keset, ya kita sering ada suatu quote, kita tuh keset-kesetnya Tuhan. Keset ya, kalau keset, bahasa Jerman keset itu kan ya keset di bawah. Kita tuh keset-kesetnya Tuhan. Dan memang benar, kalau kita mau lihat ke depan, mau lihat ke depan, mau ke belakang, mau sekarang, kita tuh kesetnya Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Passover. Waktu di mana kita introspeksi, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita dengan kesadaran penuh menyatakan bahwa Tuhan, aku mau hidup kudus. Aku mau taat, saya mau memiliki spirit excellent, tapi saya percaya bahwa semuanya itu karena anugerah-Mu. Karena saya percaya bahwa hidup saya itu kasih dan setianya Tuhan. Kalau kita boleh duduk, kita boleh berdiri, kalau kita boleh menyembah Tuhan hari ini, itu karena kasih dan setianya Tuhan. Dan Daud memiliki hati itu. Dia tahu kalau dia itu bisa jadi raja, dia itu bisa diangkat jadi raja, dia bisa memerintah Israel, dia bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu karena keset. Bukan karena dia itu ganteng, bukan karena dia itu cakep, bukan karena dia itu kaya, bukan karena dia itu luar biasa dalam perang dan sebagainya, enggak. Karena dia percaya bahwa karena engkau tuh begitu keset kepada saya akan mengasihimu. Itu sudah timbal balik yang otomatis. Jadi apakah kita itu bagaimana ibadah kita
itu lebih baik daripada orang Yahudi. Jangan lakukan segala sesuatunya karena itu, ya itu yang tertulis. Tetapi kita melakukan segala sesuatunya karena kita sadar, oh saya mau hidup kudus, saya mau taat, saya mau spirit excellent. Karena saya tahu engkau sudah keset ke saya. Kasih setiamu itu luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saatnya bagi saya itu membalas dengan apa yang saya bisa lakukan. Ya, itu dan hari-hari ini kita percaya banyak sekali orang-orang yang juga mendapat nubuatan, banyak penglihatan, datang Tuhan semakin dekat. Waktu yang ada, ya biarlah, ya itu membuat kita dari apa yang kita menyadari tentang kasih setia Tuhan, dan membuat kita itu prepare. Yang menentukan memang Tuhan. Tapi Tuhan juga membutuhkan respon dari kita. Tuhan membutuhkan feedback. Kita sadari, kalau lewat Passover, kita itu sudah mendapatkan kasih yang luar biasa. Biarlah kita tuh datang pada Tuhan, mempersiapkan diri jadi mempelai. Bukan karena didandani dengan kasih dengan karunia-karunia rohani, didandani dengan buah-buah roh yang luar biasa. Tetapi sebagai mempelai, biarlah kita datang kepada Tuhan itu karena satu hal, karena cinta. Saya yakin kalau kita ngomong masalah, kita bicara masalah mempelai pria dan mempelai wanita, mempelai pria itu akan sangat luar biasa, dia akan memiliki suatu sukacita luar biasa ketika mempelai wanita datang, itu karena benar-benar karena cinta, karena kasih. Dan Tuhan yang menginginkan itu juga terjadi buat gerejanya. Terima kasih.